Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi nih tadi Fajar Daily dan kali ini kita eksklusif bahas GoTo guys. Nah, kenapa GoTo ini turun terus dan apakah GoTo ini bisa rebound dan apa sih penyebabnya GoTo ini ARB? Nah, kita akan bedah di sini saham GoTo eksklusif. Nah, GoTo hari ini itu ARB dengan beat yang sangat mengerikan. GoTo hell. Ngeri guys, kenapa? Coba kita hitung bid ARB-nya GoTo di 141, bukan bid ya, tapi over, sorry ya. Over GoTo di 141. Berapa? Kita hitung ya. Kita hitung overnya GoTo. Nah, kita lihat di sini. Oh, udah saya hitung guys ya. Udah saya hitung ternyata digedein kalkulatornya. Kita lihat di sini ya. Ini nilai dari 200 juta lot ini adalah 2,8 triliun. Ini udah lebih besar dari APBD Kabupaten Temanggung selama 1 tahun. Nah, APBD Kabupaten Temanggung itu adalah 2,2 triliun. Nah, satu bit, satu papannya GoTo, satu papan loh yang ngomong. Satu papan. Itu udah lebih gede daripada anggaran belanja daerahnya Kabupaten Temanggung selama 1 tahun. Edan ya GoTo, luar biasa guys. Ini sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Kalau mungkin dijumlahin overnya GoTo dari 141 sampai atas, itu mungkin udah sama kayak Jawa Tengah mungkin. APBD Jawa Tengah ya mungkin. Edan. Ngeri ya. Kenapa seperti ini ya? Kenapa bisa seperti ini? Ini rekor guys. Belum ada kan yang seperti ini ya. Yang beatnya overnya sampai segini gede itu belum ada. Ya ini baru GoTo doang ya di bursa kita. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Jadi yang mau naikin GoTo siapa? Ya. Orang yang punya duit orang yang punya duit setara dengan anggaran belanja daerah. Nah, itu yang bisa naikin GoTo. Siapa itu guys? Ya nggak tahu siapa itu. Hantu mungkin. Dan nih, gede banget guys overnya ya medeni ya. Nah, kita lihat di sini kenapa alasan GoTo itu bisa seperti ini ya, atau di over banyak banget ya. Karena apa? Karena hari ini GoTo itu buka lock. Nah, lock itu apa? Biasanya saham yang IPO itu pemegang saham lama yang dia punya saham di bawah harga IPO akan ditahan atau di lock, nggak bisa jual di pasar reguler selama 8 bulan atau 6 bulan atau setahun, tergantung kesepakatan. Tapi kalau GoTo ini adalah 8 bulan dan habisnya adalah kemarin. Tanggal 30 November itu habis lock GoTo dan hari ini tanggal 1 itu bisa jualan. Nah, yang jualan siapa ini, guys? Nah, kita lihat pemegang sahamnya. Ini dia yang jualan. Ya, public it's below 5%, sekitar 74%. Jadi orang-orang yang ada di dalam sini itu bisa jual saham GoTo. Nah, siapa yang di dalamnya nggak tahu karena ini banyak banget, mungkin ribuan. Jadi orang yang ada di dalam sini itu ribuan orang, ribuan, banyak pokoknya banyak yang kita nggak tahu siapa itu. Dan mereka mungkin punya 0,05, 0,03, 0,0 begitulah seperti itu. Nah, mereka bisa jualan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini. Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Mulai hari ini. Makanya mereka itu pada istilahnya tuh berebut jualan ya, bikin offer gitu, ngehaki sebenarnya karena dia opennya ARB. Mereka tuh ngehaki buru-buru jual dan ya gitu ya, orang yang buru-buru jual pada buru-buru jual guys, orang-orang yang di sini. Karena apa? Karena mereka ya investor lama itu punya AVG di bawah harga IPO jauh. Kalau saya dengar-dengar itu GoTo itu dia nilai nominal itu 1
Dan saya dengar-dengar juga itu investor lama Goto tuh punya AVG di bawah 50. Jadi kalau dijual dengan harga yang sekarang itu masih sangat untung gede ya. 3 kali lipat seperti itu kalau 50. Jadi istilahnya ya gitulah. Jadi teman-teman jangan beli. Jangan beli dulu. Nah, kita lihat fakta yang kedua dari Goto ya. Kan selain investor lamanya itu udah mulai bisa jualan di pasar reguler, di pasar yang kita biasa belanja saham. Nah, di sini juga ada namanya dari ini ya, driver ojek ya, Gojek ya. Kebagian saham Goto senilai 300 miliar. Dan mereka itu pasti keluar. Ojol kalau dapat saham itu pasti dijual kalau bisa dijual. Kalau yang kemarin kan belum bisa dijual, masih di lock. Nah, kalau sekarang mereka udah bisa jual. Nah, mereka pasti buru-buru jual guys ya. Buat apa saham, kan mereka rata-rata ojol kan nggak invest saham. Ya kalau dia bisa jual buat beli rokok, buat beli beras ya mending dijual. Seperti itu guys. Jadi istilahnya ini juga mereka mau jual sekitar 300 miliar. Mantap sekali. 300 miliar itu setara satu ARB loh. Betul guys ya, kayaknya nih ojol pada mulai jualan. Nah, di sini ada yang main belakang. Nih fakta yang berikutnya adalah main belakang guys. Ini fakta yang selanjutnya ada main belakang di saham Goto, yaitu di pasar nego. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya, di pasar nego. Ini ada yang main belakang di sini guys. Nah, kita lihat ya, ada yang main belakang. AK dan YO ini guys. Ini tukeran barang. Ya, tukeran ya kemungkinan ya beli gitu ya. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Seperti itu guys, tukeran tuh ada yang jual, ada yang beli. Jadi ada orang yang beli saham Goto di harga 100 dan 102. Dan mereka belinya kalau di total itu sekitar 1,4 triliun lah. 1,4 triliun dan transaksi Goto di harga 100. Berarti ada orang yang punya duit 1,5 triliun. Ya, ada orang yang punya duit 1,5 triliun itu membeli saham Goto dari investor lama. Nah, orang yang punya duit 1,5 triliun orang yang punya duit 1,5 triliun itu pasti orang pintar ya. Nggak mungkin ya, orang bodoh punya duit 1 triliun. Nggak ada kan? Nggak ada. Dan mereka beli saham Goto di harga 100 itu pasti ada alasannya. Ya kenapa? Ya karena mungkin disitulah bottomnya. Gitu ya. Di 100 itu disitulah bottomnya. Bagi teman-teman yang bertanya, kira-kira saham Goto mau dibawa kemana? Ya mungkin aja ke harga di kisaran harga ini. 100 sampai 110 lah. AVG-nya mereka nih. Yang mereka berani beli di harga ini, di harga 100. Jadi kalau teman-teman itu mau beli saham Goto, mendingan tunggu dulu ya sampai ke AVG-nya ini, mendekati harga ini. Ya, biasanya kalau ada yang transaksi besar di belakang, ya lewat belakang, di AVG-nya berapa itu dijaga biasanya, tapi mungkin aja bisa jebol. Nah, untuk Goto guys ya, ada yang beli di harga cepet. Jadi kalau teman-teman yang sekarang nih kita lihat nih ya, di pasar di all trade nih ya. Net nih kita lihat ya, netnya Goto. Di sini ada XC ya, ada IF, ini kan retail guys ya, kecuali BK ini retail pada beli di AVG 141. Gila gak? Nanti guys belinya kalau mau AVG atau koleksi Goto nanti aja dicepet ya, atau dicepet 10 lah, 110 gitu ya. Di AVG-nya sih top buyer yang dia itu membeli saham Goto di harga 100 tadi. Nah, kalau menurut saya malah Goto ini bakal dijual di kayak harga friend tuh nantinya guys. Friend kan kisaran harga 70, 80, 90 gitu ya. Mungkin Goto akan ditradingin di area itu. Betul guys ya. Kalau menurut saya ya, itu bisa terjadi juga bisa enggak. Karena kenapa Goto bisa ke harga itu? Karena nanti kalau misalnya investor lamanya itu pada keluar ya, tentu aja saham Goto akan banjir. Nah, kalau saham Goto banjir, jumlah sahamnya banyak. Ini balik lagi ke supply and demand. Kalau supply-nya banyak, tentu aja harganya turun. Ya nggak? Karena banyak barang ya. Yang nawar jadi sedikit. Nah, harganya diturunin biar ada yang beli gitu ya. Nah, ini ya saham Goto nanti gitu. Kalau banjir barangnya tentu aja nanti harga yang diperdagangkan akan rendah. Ya kalau barangnya sedikit, harganya jadi naik, begitu ya. Karena yang nawar banyak, barangnya sedikit, jadi nanti naik. Seperti itu. Ini kebalikannya si Goto. Mungkin aja Goto mau dijual di kisaran harga friend. Mas harus hati-hati ya untuk si Goto ini. Dan fakta yang selanjutnya di Goto seperti ini guys ya. Saya akan jelaskan Goto. Goto itu pakai namanya intangible asset.
Intangible asset itu adalah aset tidak berwujudnya. Goodwill adalah aset yang tidak terwujud. Nah, Gotoh ini memakai seperti itu, guys, ya. Memakai aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud itu ya nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Itu biasa disebut itu mungkin brand. Betul, guys, ya. Nah, kita lihat di sini untuk Gotoh. Gotoh total asetnya berapa? Total aset Gotoh adalah 154 triliun. Itu asetnya Gotoh. 154 triliun. Nah, kalau Gotoh pakai aset nggak berwujud, nah nggak ada wujudnya. Ya namanya aset nggak berwujud gini, guys. Brand Gotoh nilainya berapa? Brand Gotoh nilai berapa menurut kalian? Lain-lain kan setiap orang kan. Wah, ada yang bosnya Gotoh bilang, wah nilai brand Gotoh ini adalah 1 triliun. Ya, 1 triliun, ini brandnya udah luar biasa. 1 triliun nilainya. Orang kayak saya bilang, siapa yang mau bayar brand Gotoh 1 triliun? 1.000. Nah, gitu kan. Bebas. Jadi goodwill atau istilahnya aset nggak berwujud itu bebas ya. Hitung-hitungannya ya bebas-bebas mereka. Mungkin aja aset nggak berwujud itu dihitung dari besarnya ini, guys. Besarnya sebuah perusahaan itu membakar uang buat gedein brand. Ya, mungkin aja aset goodwill-nya atau intangible asetnya si Gotoh itu sampai 1 triliun itu karena memang dia dulu ngabisin iklan itu sampai 1 triliun. Bisa aja. Karena dia bayarin Blackpink, yang bayarin BTS ya, itu kan nanti masuk ke namanya aset nggak berwujud. Dan ini nggak berwujud, nggak berwujud ya. Wujudnya nggak ada, asetnya seperti itu, guys. Jadi seperti itu. Jadi kalau mungkin aja Gotoh sama Sliss itu mungkin aja ya. Asetnya Sliss adalah 400 miliar. Itu mungkin aja Gotoh juga nggak jauh-jauh dari situ. Aset yang sebenarnya, maksudnya gedungnya, mesinnya, atau komputernya yang buat itu mungkin cuman nggak banyak. Karena dia pakai aset nggak berwujud. Seperti itu, guys, ya. Jadi Mas Bro harus hati-hati sama perusahaan yang seperti ini. Dan mungkin aja memang di masa yang akan datang Gotoh akan bagus. Tapi untuk saat ini belum, karena dia masih rugi ya. Terus sekarang itu sahamnya juga banjir. Mas Bro harus hati-hati di saham Gotoh. Dan kalau bertanya apakah saham Gotoh itu bakal ke 300 lagi? Bisa. Alasannya yang pertama, untung dulu. Perusahaannya untung, ya kan? Untung dulu perusahaannya, dan investor lamanya nggak keluar. Kalau perusahaannya untung, prospeknya bagus, investor lama nggak keluar, nah nanti ada yang akumulasi, sahamnya bisa naik. Tapi kalau investor lamanya aja berebut mau keluar, gue duluan yang keluar, ya udah nggak bakal naik sahamnya. Karena kalau ada yang beli diguyur, ada yang beli diguyur, kan? Soalnya itu. Seperti itu, guys, ya. Jadi untuk saat ini Gotoh wait and see, dan gara-gara Gotoh ini sepertinya IHSG nggak jadi window dressing. Kalau misalnya Gotoh ini ARB terus merah terus sampai 100, sampai 80, sampai 90 selama 3 minggu, Desembernya merah IHSG, guys. Wah, nih Gotoh ini kurang ajar nih. Kenapa dia nggak locknya bulan Februari atau kapan lah gitu, Maret gitu ya, jangan pas window dressing. Oke lah, ya mungkin itu saja mas dari kita tentang Gotoh. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.